Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Husnul Khitami dengan NIM 091058012401 dari program studi Teknologi Pendidikan. Di sini saya akan membahas mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi bab 4 dengan judul Prinsip dan Nilai Anti Korupsi yang diampuh oleh Dr. Sam Hermansyah MPD. Pendahuluan. Bab ini menekankan bahwa korupsi bukan hanya tindakan yang melanggar hukum, tetapi juga pelanggaran terhadap nilai-nilai moral. Pendidikan anti korupsi menjadi penting karena mahasiswa sebagai generasi muda memiliki peran strategis dalam membentuk masa depan bangsa yang bersih dan berintegritas. Oleh sebab itu, mereka perlu memahami prinsip dan nilai dasar yang menjadi fondasi dalam melawan korupsi, tidak hanya secara teoritis, tapi juga dalam praktik sehari-hari. Kesadaran ini menjadi dasar penting untuk membentuk budaya anti korupsi yang kuat. Materi yang pertama yaitu prinsip-prinsip anti korupsi yang terbagi menjadi 5 bagian. Bagian yang pertama, akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kemampuan untuk mempertanggungjawabkan tindakan, keputusan, dan kebijakan kepada publik. Prinsip ini sangat penting dalam tata kelola pemerintahan dan organisasi agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dalam praktiknya. Akuntabilitas mengharuskan setiap individu, terutama yang memiliki jabatan, untuk terbuka terhadap evaluasi dan bersedia menerima kritik demi perbaikan sistem. Dan yang kedua, transparansi. Transparansi merupakan prinsip keterbukaan informasi dalam setiap proses pengambilan keputusan, penggunaan anggaran, hingga pelaksanaan program. Transparansi mendorong kepercayaan publik dan menjadi alat pencegah korupsi karena setiap tindakan dapat dilihat dan dinilai oleh pihak luar. Dengan informasi yang mudah diakses, publik bisa ikut serta dalam mengawasi jalannya pemerintahan atau organisasi. Dan bagian ketiga itu kewajaran. Prinsip kewajaran mengacu pada standar kepatutan dan kelayakan dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan. Kewajaran melindungi proses dari tindakan yang berlebihan, tidak proporsional atau berat sebelah. Dalam konteks anti korupsi, prinsip ini membantu mencegah pemborosan dan penyimpangan dalam penggunaan anggaran dan kekuasaan. Dan bagian keempat, kebijakan. Kebijakan harus disusun secara adil, inklusif, dan terbuka, bukan untuk melayani kepentingan individu atau kelompok tertentu. Proses pembuatannya harus bebas dari intervensi atau tekanan yang menyimpang. Prinsip ini menekankan bahwa setiap kebijakan publik harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan dikerjakan secara objektif. Dan yang terakhir yaitu kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan berkaitan dengan mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan agar sesuai tujuan dan tidak disalahgunakan. Pengawasan bisa dilakukan secara internal maupun eksternal. Kontrol ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan benar-benar dijalankan dan tidak hanya berhenti pada dokumen. Materi kedua yaitu nilai-nilai anti korupsi yang terbagi menjadi 9 bagian. Bagian yang pertama yaitu kejujuran. Kejujuran adalah fondasi dari nilai anti korupsi. Orang yang jujur akan menjauhkan diri dari manipulasi, suap, dan segala bentuk penyelewengan. Nilai ini membentuk karakter yang konsisten antara kata dan perbuatan, serta berani mengakui kesalahan. Dan yang kedua, kepedulian. Kepedulian mendorong seseorang untuk tidak diam melihat praktik korupsi di sekitarnya. Individu yang peduli akan tergerak untuk mencegah kerugian yang menimpa orang banyak dan menjaga keadilan sosial. Kepedulian juga mencerminkan keberpihakan pada nilai kebenaran dan keberanian untuk bertindak. Dan yang ketiga, kemandirian. Kemandirian adalah sikap tidak bergantung pada praktik tidak sehat, termasuk korupsi, untuk mencapai tujuan. Orang yang mandiri percaya pada kemampuan sendiri dan memilih jalan yang benar meskipun lebih sulit. Dan bagian yang keempat yaitu kedisiplinan. Kedisiplinan menumbuhkan kebiasaan untuk menaati aturan, bekerja sesuai prosedur, dan menghargai waktu. Dengan disiplin, seseorang akan lebih tahan terhadap godaan untuk mengambil jalan pintas yang koruptif. Dan yang kelima, ada tanggung jawab.
Tanggung jawab berarti siap menanggung akibat dari tindakan sendiri. Individu yang bertanggung jawab akan menjalankan tugas dengan penuh kesadaran dan tidak lari dari konsekuensi. Ini penting dalam menciptakan budaya kerja yang bersih dan profesional. Dan yang keenam, kerja keras. Kerja keras membentuk karakter yang tekun dan pantang menyerah. Orang yang terbiasa bekerja keras tidak akan mudah tergoda mencari keuntungan cepat melalui cara-cara yang curang atau koruptif. Dan yang ketujuh, sederhana. Kesederhanaan menumbuhkan sikap cukup dan tidak serakah. Gaya hidup sederhana mencegah lahirnya perilaku konsumtif, melakukan korupsi demi memenuhi berlebihan yang bisa mendorong seseorang melakukan korupsi demi memenuhi gaya hidup. Dan yang kedelapan, keberanian. Keberanian sangat penting dalam melawan korupsi. Diperlukan keberanian untuk berkata benar, menolak suap, dan melaporkan kejahatan meskipun beresiko. Nilai ini juga menjadi dasar moral dan mempertahankan prinsip meski menghadapi tekanan. Dan yang terakhir, keadilan. Keadilan mencerminkan sikap untuk memperlakukan orang lain secara setara dan memberikan hak sesuai porsi. Dalam konteks anti korupsi, keadilan menjadi tujuan utama karena korupsi selalu menciptakan ketimpangan dan ketidakadilan sosial. Kesimpulan, bab ini menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga harus disertai dengan pembentukan karakter yang kuat melalui penanaman prinsip dan nilai anti korupsi. Prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan yang adil, serta kontrol terhadap kebijakan menjadi landasan penting dalam menciptakan tata kelola yang bersih. Sementara itu, nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, keberanian, dan kesederhanaan merupakan fondasi moral yang harus dimiliki setiap individu untuk mencegah dan menolak segala bentuk korupsi. Jika nilai-nilai ini tertanam dalam diri generasi muda, maka akan tercipta budaya anti korupsi yang kuat dalam kehidupan pribadi, organisasi, hingga pemerintahan. Itulah sedikit pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.